Hallo Leute, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ketika kita bertemu seseorang, pastinya hal yang pertama kita lakukan adalah menyapanya. Seperti halnya di Indonesia, di Jerman pun ada beberapa kata sapaan yang hanya digunakan di daerah-daerah tertentu. Jadi ada semacam dialek gitu. Ada banyak cara untuk menyapa dalam bahasa Jerman. Ada yang bentuk formal dan ada yang bentuk informal. Begitu juga dengan ucapan perpisahan. Oh iya, jadi sekarang ini aku bukan mau ngebahas yang tentang cara menyapanya aja, tapi untuk perpisahannya juga. Karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan sebelum aku lanjut ke materinya, aku mau sedikit curhat dulu nih. Bukan curhat ya, cerita lah ya, cerita. Jadi dulu sebelum aku berangkat ke Jerman, aku dulu sering banget denger dari orang-orang bahwa orang Jerman itu terkenal dengan sifatnya yang dingin atau cuek lah ya. Nah tapi pas aku ke Jerman, gak semua orang kayak gitu loh, gak semuanya kayak gitu. Malah dulu pas waktu aku au pair itu, aku kan sering nganter anaknya ke kindergarten. Nah, ke kindergartennya itu aku jalan kaki. Sepanjang jalan itu, kalau misalkan ada tuh orang yang lagi santai-santai misalkan di balkon, kebanyakan mereka itu nyapa duluan. Karena aku memang tinggalnya di desa kecil sih, jadi banyak orang yang ramah gitu, banyak yang nyapa. Dan dulu pun pas waktu aku duduk-duduk sama teman aku di taman, ada orang yang nyapa, ada orang lewat dan kita lagi duduk, mereka yang nyapa duluan. Ramah kok sebenarnya. Tapi mungkin memang kalau misalkan dipandang dari sosialisasinya, mereka mungkin emang lebih dingin. Jadi tuh mereka hanya bersosialisasi dengan orang yang udah mereka kenal aja. Contohnya aja nih ya, kebanyakan orang Jerman, mereka itu tidak mengenal tetangganya sendiri. Tapi kalau misalkan ketemu, pasti nyapalah. Mereka pokoknya hidup masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materinya. Oke, jadi yang pertama itu ada halo. Halo ini biasanya digunakan oleh semua orang. Dan ini bisa termasuk yang formal dan informal. Dan ini juga sering digunakan oleh semua kalangan usia, dari anak kecil sampai tua, sampai yang usia lanjut gitu ya. Oh ya, kalau misalkan ada yang bilang halo, jawabannya juga bisa halo lagi. Atau kalau misalkan yang udah dekat, itu bisa hai. Jadi yang kedua itu adalah hai. Kalau ada orang yang bilang halo, jawabnya bisa hai. Atau yang bilang hai, jawabnya bisa halo. Tapi untuk penggunaan hai ini biasanya digunakan untuk ke temen gitu yang udah lumayan deket lah ya, lumayan deket, atau ke rekan kerja. Selanjutnya ada servus. Jadi sebenarnya servus ini lebih ke dialek dan ini biasanya digunakan di Jerman Selatan, terutama di Bayern. Atau ada beberapa juga yang ngomong servus di daerah Baden-Württemberg juga. Selanjutnya ada Grüß Gott. Grüß God artinya adalah Tuhan menyapamu, dan kebanyakan ini dipakai oleh orang usia lanjut ya, atau orang dewasa lah ya. Orang-orang yang usianya masih muda biasanya jarang pakai ini. Ini lebih ke regional banget ya, di daerah Jerman Selatan seperti Bayern dan Baden-Württemberg. Selanjutnya ada Moin. Sapaan ini biasanya digunakan di Jerman Utara seperti di Hamburg dan Bremen, karena kebanyakan di kota-kota ini mereka ngomongnya pakai Hochdeutsch. Nah, tadi adalah sapaan yang gak mengenal waktu. Nah, sekarang ada sapaan-sapaan yang digunakan pada waktunya. Jadi kalau misalkan pagi ada ucapan yang lain, siang, sore, malam gitu kan. Nah, untuk yang pertama ada untuk ucapan di pagi hari. Pasti udah tahu nih kebanyakannya, yaitu Guten Morgen. R-nya itu nggak dibaca, jadi O-nya itu yang agak dipanjangin dikit. Guten Morgen. Atau bisa juga nyebutnya Guten Morgen. Guten Morgen. Ini dipakainya dari pas bangun tidur sampai sekitar jam 10-an lah ya, sekitar sampai jam 10-an. Terus selanjutnya setelah pagi ada siang dong. Nah, siang itu biasanya menggunakan Guten Tag, Guten Tag. Meskipun Guten Tag itu artinya adalah selamat siang, tapi ini bisa digunakan sepanjang hari. Pas sore juga bisa gunakan Guten Tag. Guten
Tag, A-nya dipanjangin. Nah, selanjutnya ada kalau menjelang malam atau pas malam, kita bisa menggunakannya dengan kata Guten Abend. Guten Abend. Nah, ini artinya adalah selamat malam, tapi bukan untuk selamat malam sebelum tidur. Ya kalau udah malam kita bilangnya Guten Abend. Nah, kalau untuk yang menjelang tidur ada ucapan-ucapan lain seperti Gute Nacht. Gute Nacht. Ditenggorokan ya. Gute Nacht. Bukan guten. Tadi yang selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu guten. Sekarang yang selamat malam sebelum tidur adalah Gute Nacht. Bukan Guten Nacht. Gute Nacht. Kita ulang lagi. Pagi-pagi ada Guten Morgen. Siang ada Guten Tag. Malam ada Guten Abend. Sebelum tidur ada Gute Nacht. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, gimana ucapan-ucapan perpisahan itu? Oke, kita masuk aja ke poin yang pertama. Yang pertama ada Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, hanya nggak dibaca. Auf Wiedersehen. Nah, ini biasanya digunakan untuk formal. Contohnya ketika kalian berada di kedutaan atau bertemu dengan klien kalian, atau bisa juga digunakan saat kalian bertemu dengan dokter kalian. Jadi Auf Wiedersehen. Nah, Auf Wiedersehen ini digunakan ketika kalian bertatap langsung. Tapi kalau misalkan kalian ditelepon dan kalian mau mengakhiri teleponnya itu, kalian bisa bilangnya Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Kalau misalkan dilambatin gini, Auf Wiederhören. Tapi kalau misalkan dicepetin, Auf Wiederhören. Jadi malah nggak terlalu kedengeran kan, Auf Wiederhören itu. Jadi Auf Wiederhören, Auf Wiedersehen, dan Auf Wiederhören. Oke, tadi ada yang formal, sekarang ada yang informal. Tschüss. Ini sering banget digunakan oleh orang-orang Jerman. Dan ini kebanyakan emang digunakan di seluruh wilayah Jerman. Atau ucapan lainnya bisa ciao atau tschüssi. Ciao atau tschüssi ini biasanya digunakan untuk ke teman yang udah dekat. Kalau tschüssi itu biasanya sering digunakan ke teman dekat atau bisa digunakan ke anak kecil. Kalau tschüssi ini lebih ke Umgangssprache ya. Jadi ke Umgangssprache. Umgangssprache itu kayak bahasa sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Max gut. Max gut. Kalau misalkan diartikan per kata, ini gak ada hubungannya sama sekali dengan ucapan perpisahan. Karena Max itu artinya adalah lakukan, good itu adalah baik, lakukan dengan baik. Itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan ucapan perpisahan. Tapi kalau misalkan diartiin ke bahasa Inggris, itu artinya sama seperti take care. Take care, jadi kayak hati-hati gitu. Ini biasanya digunakan untuk temen gitu. Jadi kayak kalian mau perpisahan di taman atau di tempat kerja, bisa jadi kalian bisa menggunakannya Max gut. Kalau ada yang ngomong Max gut, kalian bisa jawabnya ya, danke, du auch. Atau kalian bisa jawab lagi Max gut, ya, Max gut. Nah, setelah ngomong Max gut, biasanya orang ada yang ngomong lagi tschüss lagi. Jadi Max gut, ciao. Jadi pas bener-bener mau perginya itu mereka ngomong ciao lagi, Max gut, ciao. Selanjutnya itu ada bis morgen. Ini dipakai jika kalian besoknya akan bertemu kembali. Jadi bilangnya bis morgen, sampai jumpa besok. Terus selanjutnya ada bis plus Zeit atau bis plus waktu. Bis dann, bis später, bis nachher, bis bald. Bis bald itu adalah sampai jumpa kembali di waktu yang dekat. Kalau bis später itu adalah sampai jumpa kembali di waktu yang lumayan agak lama. Dan ada bis dan, ini sampai jumpa di waktu yang dijanjikan. Kalau misalkan ada yang ngomong bis später, kalian bisa jawabnya bis später. Terus ada yang ngomong bis dan, bisa jawabnya bis dan. Bis dan lagi, ada yang bis nachher, bis nachher. Oke, sekarang yang selanjutnya ada bis plus Tag. Bis plus hari. Jadi kalian udah nentuin
kapan kalian akan bertemu lagi. Contohnya bikin janji nih pas hari Sabtu kalian akan bertemu di taman, misalkan di taman kota. Terus kalian itu pas mau perpisahan ngomongnya bis Samstag. Terus kalian bisa jawabnya ya bis dan. Jadi ya sampai nanti. Jadi itu bis dan seperti yang aku sebutkan tadi, dan itu adalah sampai jumpa di waktu yang telah ditentukan. Jadi bis dan. Bis Samstag, bis dan. Bis plus tag ini kalian bisa sebutin hari apa terserah kalian yang udah tentuin kalian. Bis Montag, bis Dienstag, bis Mittwoch, bis Donnerstag, bis Freitag, bis Samstag, bis Sonntag. Selanjutnya ada wir sehen uns. Wir sehen uns. Artinya adalah kita bertemu kembali, kita bertemu lagi gitu. Biasanya ini digunakan untuk teman dekat. Wir sehen uns ini aku biasanya digunakan ke temen aku, rekan kerja aku juga. Jadi kalau misalkan ketemu nih sama temen, terus pas mau perpisahannya itu, also dan wir sehen uns. Kayak aku pernah kemarin ngomong di video yang kemarin, itu pas di akhir video aku ngomongnya wir sehen uns in der nächsten video. Yang terakhir ini sangat-sangat menarik menurut aku. Aku denger ini baru pertama kali di sini. Jadi kebetulan aku sekarang lagi tinggal di daerah Baden-Württemberg, dan di sini ngomongnya itu bener-bener berbeda sekali dengan bahasa Jerman yang selama ini aku pelajari. Jadi di sini menggunakan dialek Schwäbisch. Bahkan ada rekan kerjaku yang bilang bahwa bahasa Schwäbisch ini adalah bahasa asing. Ini bukan bahasa Jerman. Apa itu? Yaitu ada ade. Ade ini sebenarnya adalah bisa jadi formal atau informal, bener-bener digunain di Baden-Württemberg aja, karena di daerah-daerah lain aku belum pernah denger ucapan ade untuk perpisahan. Ade. Ya mungkin segitu aja untuk hari ini. Semoga itu bisa membantu kalian untuk mengupgrade ucapan perpisahan kalian, jadi nggak monoton cuman choose aja dengan ucapan-ucapan yang telah aku sebutkan tadi. Jadi bisa lebih upgrade lah dikit bahasa ucapan-ucapan itu. Oke, dan wir sehen uns in der nächsten Video. Ciao!